Perkenalkan, nama saya Nur Alia Nugrawati dengan nomor stambuk 01232505. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Uji Efektivitas Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Kelor Moringa Oleifera Linnaeus dan Daun Salam Syzygium polyanthum terhadap gambaran histopatologi hati tikus putih jantan Rattus novembricus yang diinduksi streptozotocin. Baik, di sini pada latar belakang di mana diabetes mellitus merupakan penyakit metabolit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia akibat gangguan sekresi maupun kerja insulin. Hiperglikemia yang berlangsung secara kronis meningkatkan pembentukan radikal bebas sehingga memicu stres oksidatif dan inflamasi. Nah, kondisi tersebut menyebabkan kerusakan histopatologi hati yang ditandai dengan perubahan struktur hepatosit seperti degenerasi, nekrosis, dan infiltrasi sel radang. Nah, untuk mengatasi kerusakan tersebut, pada penelitian saya ini dia menggunakan kombinasi dari ekstrak etanol kelor Moringa Oleifera Linnaeus dan daun salam Syzygium polyanthum. Nah, pada kedua tanaman ini dia memiliki aktivitas antioksidan, antidiabetes, dan hepatoprotektif sehingga memiliki perbaikan gambar histopatologi hati. Adapun rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, apa saja senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam kombinasi ekstrak etanol daun kelor Moringa Oleifera Linnaeus dan daun salam Syzygium polyanthum. Kedua, apakah kombinasi ekstrak etanol daun kelor dan daun salam dengan perbandingan dosis 1:1, 2:1, dan 1:2 efektif terhadap perbaikan histopatologi hati tikus putih jantan Rattus novembricus yang diinduksi streptozotocin. Yang ketiga, berapakah dosis efektif kombinasi ekstrak etanol daun kelor dan daun salam yang optimal dalam perbaikan histopatologi hati tikus putih jantan Rattus novembricus yang diinduksi streptozotocin. Tujuan dari penelitian saya ini, yang pertama untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder pada kombinasi ekstrak etanol daun kelor dan daun salam. Kedua, untuk membuktikan efektivitas kombinasi ekstrak dengan perbandingan dosis 1:1, 2:1, dan 1:2 dalam perbaikan histopatologi hati tikus yang diinduksi streptozotocin. Ketiga, menentukan dosis efektif kombinasi ekstrak yang optimal dalam perbaikan histopatologi hati tikus putih jantan. Kemudian, manfaat penelitian saya ini, pertama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai potensi kombinasi daun kelor dan daun salam sebagai agen hepatoprotektif alami pada kondisi diabetes mellitus. Kedua, membantu Dinas Kesehatan Kota Palu dan Sulawesi Tengah memanfaatkan sumber daya alam lokal sebagai alternatif pengobatan diabetes mellitus. Ketiga, menunjang program pengembangan obat bahan alam di Indonesia sebagai kandidat fitofarmaka untuk komplikasi hepatik diabetes mellitus. Keempat, menjadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan formulasi sediaan farmasi berbasis kombinasi kedua ekstrak. Adapun hipotesis penelitian, yang pertama, ekstrak etanol daun kelor dan daun salam mengandung senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, dan terpenoid. Kedua, kombinasi ekstrak etanol daun kelor dan daun salam berpengaruh terhadap penurunan kadar glukosa darah, kadar enzim, SGOT, SGPT, serta perbaikan gambaran histopatologi hati tikus putih jantan Gallur Wistar Rattus novembricus yang diinduksi streptozotocin. Ketiga, perbandingan dosis kombinasi ekstrak 1:1 atau 300 mg per kilogram berat badan diduga paling efektif memulihkan kadar glukosa darah, enzim SGOT dan SGPT, dan histopatologi hati tikus putih jantan Gallur Wistar yang diinduksi streptozotocin. Baik, di sini ada klasifikasi daun kelor. Yang pertama, kerajaannya Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, bangsa Brassicales, sukunya Moringaceae, marga Moringa, jenis Moringa Oleifera L. Untuk klasifikasi daun salam, kerajaannya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, bangsa Myrtales, suku Myrtaceae, marga Syzygium, jenis Syzygium polyanthum with 1.
Baik, di sini ada konsep penelitian di mana STZ menginduksi diabetes melalui kerusakan sel beta pankreas dengan mekanisme alkilasi DNA. Kedua, inhibitor siklus Krebs, pembentukan nitrit oksid dan peningkatan stres oksidatif. Kerusakan tersebut menyebabkan penurunan sekresi insulin sehingga terjadi hiperglikemia yang meningkatkan pembentukan ROS, memicu stres oksidatif, gangguan metabolisme hati, inflamasi dan kerusakan histopatologi hati. Pemberian kombinasi ekstrak etanol, daun kelor, moringa oleifera L, dan daun salam Syzygium polyanthum yang mengandung flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, steroid, dan terpenoid, berperan sebagai antioksidan, antidiabetes, dan hepatoprotektif, di mana senyawa-senyawa tersebut dia membantu menghambat penyerapan glukosa, menghambat aktivitas enzim alfa-glukosidase, meningkatkan sensitivitas reseptor insulin, menurunkan stres oksidatif, mengurangi kerusakan jaringan hati, serta meregenerasi sel hepatosit sehingga kadar glukosa darah, SGOT, dan SGPT-nya ini memperbaiki gambaran histopatologi hati menjadi lebih baik. Baik, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode eksperimental dengan rancangan modifikasi post-test randomized controlled group design yang terdiri dari 6 kelompok. Kelompok pertama yaitu kontrol normal dengan NACMC, kelompok kedua kontrol negatif yang diinduksi oleh STZ dan NACMC, kelompok ketiga kontrol positif yang diinduksi STZ dan dibenklamin, kelompok keempat yang diinduksi STZ dan dosis 1:1, kelompok kelima diinduksi STZ dan dosis 2:1, kelompok keenam diinduksi STZ dengan dosis 1:2. Baik, di sini ada alur penelitian. Penelitian ini menggunakan 30 ekor tikus yang terlebih dahulu diadaptasikan selama 14 hari. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusif untuk memastikan seluruh tikus bahwa memenuhi syarat penelitian. Kemudian selanjutnya tikus dibagi secara acak menjadi 6 kelompok perlakuan, di mana ada kelompok pertama untuk normal, kelompok kedua negatif, kelompok 3 positif, kelompok 4 perbandingan dosis 1:1, kelompok 5 perbandingan dosis 2:1, dan kelompok 6 perbandingan 1:2. Perlakuan diberikan selama 21 hari setelah perlakuan selesai dilakukan pemeriksaan histopatologi hati untuk melihat kondisi jaringan hati. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis secara statistik untuk mengetahui pengaruh pemberian kombinasi dari ekstrak daun kelor dan daun salam terhadap gambaran histopatologi hati. Baik, di sini ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2026 di Laboratorium Fitokimia, Laboratorium Farmakognosi, dan Laboratorium Biofarmasetika, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Maspalu, dan Laboratorium Biopat Bandung. Adapun analisis data yang diperoleh berupa skor kerusakan histopatologi hati dengan skala ordinal sehingga dianalisis menggunakan uji statistik non-parametrik. Perbedaan skor kerusakan pada seluruh kelompok perlakuan dianalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis. Jika hasil uji menunjukkan perbedaan yang bermakna P kurang 0,05, maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Sebagai uji lanjut menggunakan post hoc dengan koreksi Bonferroni untuk mengetahui kelompok yang berbeda secara bermakna. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 23 dengan nilai P kurang 0,5 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang menggambarkan perbedaan skor kerusakan histopatologi hati pada setiap kelompok perlakuan. Baik, itulah hasil presentasi saya mengenai penelitian yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. I just had to let you know you're